Sejarah baru Timnas Indonesia bisa segera terwujud. Punggawa Garuda Muda termotivasi jelang hadapi Korea Utara. Pemain muda Timnas yang bersinar di BRI Liga 1. Jadi, simak terus berita Timnas Space selengkapnya. Timnas Indonesia U24 makin termotivasi hadapi Korea Utara. Timnas Indonesia U24 akan menjalani laga hidup dan mati di ajang Asian Games Hangzhou ini, di mana skuad Garuda Muda akan menghadapi Korea Utara di laga pamungkas Grup F Asian Games. Laga tersebut akan digelar pada sore nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat di Zhejiang Normal University Stadium. Sebagaimana diketahui di laga sebelumnya, tim arahan Indra Syafri itu secara mengejutkan kalah 1-0 atas Taiwan U24. Hasil tersebut membuat pasukan Garuda memiliki poin yang sama dengan tim berjuluk The Blue Wings tersebut. Walaupun tak mendapatkan hasil positif di laga kedua, para punggawa Garuda Muda masih tetap optimis menghadapi Korea Utara. Salah satu punggawa Timnas Indonesia U24 Syahrian Abimanyu mengungkapkan bahwa timnya saat ini termotivasi untuk menang atas Korea Utara. Setelah mengalami kekalahan, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk mengalahkan Korea Utara, karena itu satu-satunya cara untuk lolos. Mereka pun berhasil menang dalam 2 laga sebelumnya. Jadi kami harus siap dan harus mempunyai motivasi yang lebih tinggi dari mereka, ujar Abimanyu. Sementara itu, jika ingin meraih hasil yang maksimal, staf kepelatihan Timnas Indonesia U24 disarankan untuk merombak strateginya. Hal tersebut dilontarkan oleh salah satu pengamat sepak bola tanah air, Muhammad Kusnaini. Menurutnya, salah satu alasan permainan Timnas Indonesia tak berkembang di laga kedua karena tak memiliki striker yang cukup kuat untuk diandalkan. Sosok yang akrab disapa Bungkus tersebut mengatakan hal itu bisa terlihat di babak pertama, di mana Timnas Indonesia U24 tak mampu menciptakan peluang mencetak gol ke gawang Taiwan meski sudah menggurung lawan. Kini menarik untuk dinantikan laga sore nanti. Tentu harapannya para supporter Timnas Indonesia U24 berhasil lolos ke 16 besar Asian Games dan melanjutkan tren positifnya. Sebagai tambahan informasi, jika Timnas Indonesia berhasil lolos ke 16 besar, sebagai puncak klasemen kemungkinan besar akan menghadapi Thailand. Sementara jika sebagai runner-up, mereka akan menghadapi Korea Selatan, dan jika berstatus sebagai peringkat ketiga terbaik, maka mereka akan menghadapi Uzbekistan. Pemain muda Timnas Indonesia yang bersinar di BRI Liga 1. Pertama, Ramadan Sananta. Striker milik Persis Solo ini selalu bermain di musim ini, kecuali ketika dipanggil Timnas Indonesia. Pemain berusia 20 tahun itu telah berlaga di 10 pertandingan dan mencetak 5 gol bersama tim berjuluk Laskar Sambar Nyawa musim ini. Ramadan Sananta bahkan menjelma sebagai pemain kelahiran Indonesia tersubur di BRI Liga 1 musim ini. Ia menorehkan 5 gol sama seperti Stefano Lillipali. Namun sayangnya top skor SEA Games 2023 ini tak ikut ke rombongan Timnas Indonesia U24 di Asian Games usai ditahan klubnya. Peran Ramadan Sananta saat ini sebenarnya dibutuhkan oleh skuad Garuda Muda arahan Indra Syafri. Kedua, Rizky Ridho. Selain Ramadan Sananta, Rizky Ridho juga tidak terkekang regulasi pemain U23. Bek berusia 21 tahun itu menjadi pilihan utama di Persija Jakarta. Rizky Ridho selalu bermain sebagai pemain utama dan tidak tergantikan di Persija hingga pekan ke-11. Sebelum negara memanggilnya untuk memperkuat Timnas Indonesia U24 di Asian Games 2022. Rizky Ridho sendiri sebenarnya telah paten menjadi bagian dari Timnas Indonesia Senior dengan 23 camp. Namun usianya masih mencukupi untuk membela timnas kelompok umur, termasuk Timnas Indonesia U24 yang kini sedang berjuang untuk lolos ke 16 besar Asian Games. Selanjutnya, 2 pemain lainnya. 2 pemain muda lainnya yang tidak membutuhkan aturan U23 di BRI Liga 1 2023-2024 ialah kiper Persebaya Surabaya Hernando Aris Sutaryadi dan juga bek PSIS Semarang Alvendra Dewangga. Keduanya adalah pemain inti di tim masing-masing. Saking seringnya keluar masuk Timnas Indonesia U23, Hernando Ari baru 7 kali beraksi untuk Persebaya di BRI Liga 1 musim ini.
Menjaga gawang berusia 21 tahun itu kebobolan 10 kali dan merangkum sekali clean sheet. Sementara Alvendra Dewangga sendiri 9 kali tampil buat PSIS. Bahkan Alvendra Dewangga menjadi pemain paling sibuk di bulan September ini, di mana dirinya harus bermain untuk timnas U23 di Piala AFF U23, timnas senior di FIFA Matchday, timnas U23 di kualifikasi Piala Asia U23, timnas U24 di Asian Games 2022, dan timnya sendiri PSIS Semarang. Erick Thohir sebut sejarah baru timnas Indonesia segera terwujud. Belakangan ini timnas Indonesia memiliki tren positif semenjak kepemimpinan Erick Thohir. Kini terbaru PSSI dan pemerintah telah resmi melakukan pekerjaan pembangunan training center di ibu kota Nusantara. Ketua PSSI Erick Thohir sendiri mengatakan pembangunan training center timnas sepak bola merupakan wujud dari terobosan pemerintah dan PSSI. Menurutnya saat ini adalah era kolaborasi dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Ini eranya terobosan dan kolaborasi, bukan jalan sendiri-sendiri, mulai presiden, menteri, hingga federasi. Jelas Erick Thohir. Lanjut Erick Thohir, pemerintah dan banyak pihak ingin mewujudkan mimpi timnas Indonesia agar bisa berprestasi di industri sepak bola dunia. Karena itu dukungan terhadap pembangunan fasilitas timnas pun patut dilakukan. Kita semua ingin mewujudkan mimpi untuk timnas Indonesia yang lebih berprestasi. Mohon doa dan kelancaran pembangunan training center timnas Indonesia di ibu kota negara Nusantara. Sejarah baru yang dinanti seluruh pecinta sepak bola akan segera terwujud. Bismillah, ucapnya. Federasi Sepak Bola Internasional FIFA pun mengapresiasi langkah pemerintah pembangunan training center timnas Indonesia di IKN. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi dalam sambutannya saat melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pusat pelatihan nasional di IKN Jumat lalu. Dengan didukung oleh pengelolaan yang baik dan sarana yang memadai, Presiden yakin bahwa pusat pelatihan tersebut dapat membawa tim nasional Indonesia menjadi juara di Asia Tenggara hingga dunia. Di sisi lain, Sintayong pun kini menyanjung kinerja PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Menurut pelatih asal Korea Selatan ini mengakui bila komunikasi dengan ketum PSSI Erick Thohir lebih lancar bila dibandingkan masa sebelumnya. Terlebih lagi ketum PSSI sekarang lebih sering datang ke stadion untuk melihat para punggawa timnas. Oleh karena itulah pelatih asal Korea Selatan tersebut mengucapkan terima kasih atas terpilihnya Erick Thohir sebagai ketum PSSI.